Selamat sore Bu. Sore, Dek. Sebelumnya perkenalkan, saya Delia Putri. Saya mahasiswi dari Universitas Binawan yang bertugas untuk mewawancara Ibu pada sore hari ini. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancara Ibu? Iya, saya berkenan. Ya, baik. Sebelumnya boleh Ibu perkenalkan nama Ibu siapa? Nama saya Dewi Destriani, umur saya 36 tahun. Ibu udah punya anak ya Bu? Udah. Berapa ya Bu? 5. Oh 5. Iya. Masih pada kecil semua Bu? Enggak, udah pada besar. Yang satu udah kuliah, yang kedua SMA, yang ketiga SMP, dan yang keempat SD, yang kelima masih bayi. Oh masih bayi. Iya. Perempuan atau laki-laki ya Bu? Perempuan. Oh perempuan. Ya baik, langsung saya mulai ya Bu ini Iya. ya. Di sini saya akan menanyakan atau meminta pendapat Ibu tentang satu mitos yang akan saya bahas pada sore hari ini. Mitosnya itu berjudul rambut bayi yang baru lahir dicukur terus itu agar nantinya tebal gitu. Masih banyak sekali orang yang percaya tentang mitos itu. Padahal kalau menurut medis, tebal dan tipisnya rambut itu kita bisa lihat dari tergantung dari genetiknya Bu, dari keturunan. Nah yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu tuh gimana tentang mitos itu? Menurut saya pendapat tentang medis itu benar. Rambut tebal dan tipisnya itu tergantung dari genetik. Tapi saya juga percaya dari kalangan masyarakat kalau misalkan dicukur dari bayi akan menghasilkan rambut yang lebat. Nanti setuju dengan kalau misalkan rambut yang lebat nanti saat dewasanya. Tapi saya juga tidak setuju dengan pendapat masyarakat yang menyukur bayinya terus-menerus karena akan menyebabkan infeksi pada kepala bayi. Oke, baik. Pasti ada sisi negatif dan positif ya Bu ya. Iya. Kalau menurut Ibu dari sisi negatifnya dulu deh, bagaimana Bu tentang mitos ini? Dampak negatifnya kalau menurut saya mungkin terlalu sering menyukur rambut bisa menyebabkan iritasi pada kepala bayinya yang sering kena gunting atau pisau. Iya, betul sekali sih kalau menurut itu. Lalu selanjutnya dampak positif nih Bu. Dampak positifnya kulit mungkin akan sering sensitif karena sering dipotong, rambut bayi akan gatal-gatal atau biang keringat. Biasa disebut hal itu dikarenakan rambut yang terlalu panjang. Oh jadi kalau misalkan bayi rambutnya terlalu panjang tuh emang bikin gatel ya Bu ya, bikin gak betah. Yang menyebabkan penumpukan keringat dan minyak pada rambut bayi. Gitu. Ini memang benar ya Bu, dampak negatifnya itu emang tidak benar ya Bu jika rambut bayi dipotong terus menerus ya, karena akan menyebabkan iritasi. Iya, karena kan kulit bayi itu masih sensitif. Sensitif ya. Iya. Oke, baik. Satu lagi nih Bu yang ingin saya tanyakan. Ada satu lagi nih Bu yang ingin saya tanyakan, dan saya penasaran sekali pendapat masyarakat tentang dukun beranak. Padahal tenaga kesehatan sudah banyak yang diterjunkan ke daerah-daerah. Nah, menurut Ibu kenapa masyarakat itu sebagian ada yang memilih untuk melahirkan ke dukun beranak? Menurut pendapat Ibu gimana? Padahal kan bidan-bidan atau rumah sakit tuh ada gitu ya Bu, tapi kenapa masyarakat itu lebih memilih melahirkan ke dukun beranak? Atau mungkin karena segi ekonomi atau apa gitu? Boleh dijelaskan Bu? Ya mungkin juga benar ya, menurut saya mungkin karena keuangan ya Dek ya. Jadi sebagian ada yang memilih untuk melahirkan lewat jasa dukun beranak karena mungkin tidak ada biaya untuk dirujuk ke rumah sakit. Kalau menurut saya seperti itu sih Dek. Tapi kan banyak ya Bu ya, dari bisa lewat BPJS kayak gitu untuk melahirkan. Tapi kenapa masyarakat tuh lebih memilih ke dukun beranak? Mungkin kan dukun beranak tuh bisa saja cara melahirkan itu beda dengan tenaga medis. Kan tenaga medis kan udah ada ilmu ya Bu, terus sudah diajari dari masa perkuliahannya gitu. Sedangkan dukun beranak itu tidak ada. Sedangkan dukun beranak itu kan tidak mempelajari ilmu kesehatan yang detail ya Bu ya, seperti perawat, dokter atau bidan yang lain kayak gitu. Jadi menurut Ibu gimana? Atau tetap kan keuangan aja, atau emang mereka tuh lebih percaya ke dukun beranak? Dan sekarang kita balik lagi aja ke perekonomiannya. Semua juga tidak
Tidak semua masyarakat mempunyai BPJS, mungkin karena dari situ masyarakat masih ada yang menggunakan jasa dukun beranak. Baik. Tapi untuk menurut saya ya, dari cara kelahirannya juga, kalau dukun beranak itu tidak steril Bu, maksudnya tidak seperti bidan-bidan atau dokter-dokter yang lain. Iya, saya juga percaya deh kepada tenaga medis, tapi sekarang kita balik lagi ke masyarakatnya yang masih mempercayakan kelahirannya kepada dukun beranak. Oke deh Bu, baik, cukup sekian aja ya Bu wawancaranya untuk sore ini. Makasih Bu Iya, sama-sama telah deh. membantu tugas saya. Ya Bu, makasih ya Bu. Iya, sama.